Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja menuai sorotan di publik. Banyak kekhawatiran muncul, aturan ini menjadi pintu masuk seks bebas di kalangan remaja. Lantas pemirsa, bagaimana respons Komnas Perempuan akan PP Kesehatan soal penyediaan alat kontrasepsi? Kita akan bahas selengkapnya dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, ada Dr. M. Syahril, dan juga Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriandi. Saya mau sapa, selamat pagi Bu Andi, selamat pagi Pak Syahril. Selamat pagi, salam Indonesia Bineka untuk kita semua. Baik, saya mau ke Bu Andi terlebih dahulu, nanti kita sambil menantikan Pak Syahrilnya bisa tersambung pemirsa. Bu Andi, dengan kita lihat ada aturan seperti ini yang kemudian menuai polemik di kalangan masyarakat, banyak pro dan juga banyak kontra. Kalau menurut Anda di pasal 103 ayat 4 PP Kesehatan ini dirinci, layanan kesehatan reproduksi untuk anak usia sekolah dan remaja adalah salah satunya di butir E, penyediaan alat kontrasepsi. Menurut Anda aturan ini sudah sesuai dengan kebutuhan anak usia sekolah di Indonesia saat ini? Pertama-tama mungkin kita perlu membaca peraturan pemerintah ini secara utuh ya. Jadi kalau memang hanya merujuk pada satu ayat saja, bahkan sub ayatnya, maka kita bisa jadi kehilangan arah dari tujuan utama pengaturan tersebut. Kalau kita baca sebelum ke 103 ya, mungkin kita baik membaca ke pasal 49, di mana adanya upaya kesehatan reproduksi bagi remaja ini dimaksudkan untuk nanti bisa melakukan pembinaan agar remaja menjadi dewasa yang bukan saja sehat, cerdas, tetapi juga berkualitas dan produktif. Di dalam upaya untuk membangun kesehatan reproduksi bagi remaja, itu juga dilakukan upaya-upaya yang bersifat informatif, edukatif, ya, dan juga komunikatif. Dan upaya-upaya ini termasuk untuk memastikan bahwa teman-teman remaja ini bisa menghindari diri dari berhubungan seksual ataupun juga perilaku seksual yang beresiko, termasuk juga untuk bukan saja mengenali fungsi reproduksinya dan proses reproduksinya, tapi juga keluar dari lingkar kekerasan dan juga diskriminasi. Nah, bagian layanan kesehatan reproduksi ini termasuk misalnya screening kesehatan, juga ada pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan baru kemudian persoalan alat kontrasepsi. Jadi pertama-tama Mbak, kita perlu untuk membaca aturan ini secara menyeluruh dulu, baru kita bisa memahami mengapa bisa sampai ada bagian juga penyediaan alat kontrasepsi. Ini adalah bagian terakhir yang bersifat lebih penanganan yang lebih utuh ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini remaja Indonesia terpapar dengan sangat luas pada aktivitas seksual. Untuk Komnas Perempuan, kami dengan was-was melihat bahwa angka kekerasan terhadap remaja, terutama remaja putri ya, yang menjadi fokus dari Komnas Perempuan, maupun pelaku tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dalam usia remaja. Dalam hal ini kalau di Komnas Perempuan penggolongannya usia 14 sampai sebelum 18 tahun. Itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, di data Komnas Perempuan pada tahun 2023 saja terdapat 239 kasus di mana korban adalah usia remaja, dan kalau dengan menggunakan data di lembaga layanan ada 1066, artinya total ada lebih 1.300 korban yang adalah berusia remaja. Sementara itu untuk pelaku ada berjumlah lebih 400 orang. Kalau kita menggunakan data di Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang bisa dilihat di dalam website Simponi, tertanggal hari ini misalnya untuk tahun 2024 saja, bahkan sudah ada 5.620 korban yang berusia remaja. Nah, ini tentunya membutuhkan penanganan yang sifatnya memang betul utuh menyeluruh, ya, termasuk juga mulai dari upaya pencegahannya, melakukan edukasi yang bersifat promotif dan preventif, tetapi juga penanganan yang bersifat kuratif, termasuk di dalamnya penyediaan alat kontrasepsi itu. Baik, nah, jadi kalau ini tadi Ibu bisa dilihat sebagai satu hal yang utama, tetapi justru merupakan komplementari yang dibutuhkan.
Baik, jadi menurut Bu Andi yang pertama kita harus baca secara menyeluruh terkait dengan PP ini dan ini adalah salah satu bagian komplementari dari kebijakan yang dari hulu sampai ke hilir ada edukasi, informasi sampai dengan pemberian alat kontrasepsi untuk remaja dan pelajar. Saya mau sapa Pak Syahril. Pak Syahril, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik. Pak Syahril, kalau kita membaca bagian dari pasal 103 tersebut dari awal sampai dengan akhir, apakah sebenarnya sudah benar redaksionalnya yang mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia sampai pada akhirnya dituliskan pemberian alat kontrasepsi untuk remaja dan juga anak usia sekolah di dalam undang-undang tersebut? Benarkah, sudah tepatkah seperti itu Pak Syahril? Ya, terima kasih. Ini kesempatan yang baik untuk kita memberikan penjelasan. Jadi memang Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang ada turunannya, yaitu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 ini, itu intinya adalah sisa pemerintah menggalakkan upaya meningkatkan layanan promotif dan preventif untuk mencegah agar masyarakat tidak sakit. Nah, di dalam PP itu, ya, layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja, ya, di mana programnya antara lain edukasi tentang sistem, fungsi dan proses reproduksi, menjaga kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan mampu menolak hubungan seksual di mana tidak diperlukan. Nah, tentu saja pasal ini mengandung maksud untuk edukasi, ya, terhadap kesehatan reproduksi termasuk penggunaan kontrasepsi. Nah, supaya tidak salah penangkapan atau implementasi di masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, bahwa banyak ekses-ekses yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan masalah ini. Nah, untuk itu pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 memberikan pengaturan bahwasanya bagaimana untuk promotif dan preventif dan juga bagaimana untuk kuratif. Nah, khusus untuk yang menjadi bagian agar tidak salah persepsi, jadi penyediaan alat kontrasepsi ini tidak ditujukan untuk semua remaja, Mbak, ya, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah atau pranikah yang dia siap masuk ke rumah berkeluarga dengan tujuan untuk menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau masalah kesehatan lain, termasuk pengaturan kehamilannya. Jadi begitu, ya, tidak menyediakan alat kontrasepsi yang bebas untuk seluruh remaja yang mungkin ini perlu dibebaskan kepada seluruh masyarakat, ya. Baik, jadi ini tidak ditujukan untuk semua remaja, tapi sudah menikah, remaja yang sudah menikah, begitu ya Pak Syahril. Tapi apakah ada yang kurang lengkap atau kurang jelas dituangkan di dalam undang-undang tersebut sampai banyak sekali polemik yang muncul di kalangan masyarakat, tidak hanya di masyarakat, bahkan di Senayan juga banyak bermunculan pendapat-pendapat yang mengatakan ini benar-benar menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi ini. Ya, betul, ya. Di dalam peraturan pemerintah tidak secara detail diatur seperti yang disampaikan tadi, tapi dalam waktu yang dekat kita akan mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan yang untuk menjelaskan atau mengatur secara detail di lapangan apa yang dimaksud di dalam pasal 103 tadi, gitu, Pak. Baik, jadi akan ada peraturan Permenkes, ya. Oke, jadi nanti akan dikeluarkan aturan lanjutannya, begitu ya Pak Syahril, ya. Saya mau ke Bu Andi. Bu Andi, silakan Pak Syahril. Ya, tapi gini, jadi supaya nanti tidak terjadi perdebatan di masyarakat, jadi penyediaan alat kontrasepsi ini bukan istilahnya membabi buta untuk seluruh remaja yang katakanlah menjadi polemik atau perdebatan di masyarakat, ya. Jadi harus digarisbawahi ini, gitu, Pak, ya. Baik, Bu Andi, kalau tadi dikatakan oleh Pak Syahril ini diberikan untuk remaja yang sudah menikah, apakah ini memang dibutuhkan oleh remaja yang sudah menikah? Berarti saat ini mungkin ada di dalam usia subur seperti itu. Apakah mereka perlu alat kontrasepsi? Mungkin kita perlu melihat pada data yang ada, ya. Sampai sekarang kalau dihimpun oleh Komnas Perempuan, data dari Badilak pada tahun 2023 terdapat lebih 41.000, bahkan 41.852
dispensasi perkawinan yang diberikan, yang artinya diserahkan kepada seseorang yang berusia di bawah 19 tahun. Kita tahu bahwa mayoritas hampir 95% dari perkawinan di usia anak adalah perempuan, berarti memiliki resiko kehamilan. Sekalipun jumlah dispensasi perkawinan ini turun 20% dari tahun 2022 yang sebelumnya sekitar 52.000 sekian, itu tidak berarti jumlah perempuan anak yang kemudian menikah itu bisa berkurang, karena pada saat yang bersamaan kita tahu di dalam masyarakat kita masih ada kebiasaan ataupun praktik untuk perkawinan yang tidak dicatatkan. Nah, ini tentunya menjadi salah satu hal yang seperti disampaikan oleh Pak Syahril tadi, salah satu pertimbangan mengapa pernyataan pada salah satu bagian dari layanan reproduksi bagi remaja adalah juga pemberian kontrasepsi. Baik. Tapi Bu Andi, bukannya nanti bisa akan ada debat lainnya di kalangan masyarakat, di kalangan anak-anak remaja, kalau ada penyediaan alat kontrasepsi, berarti kehamilan bisa dicegah, tapi berarti bisa menikah di usia muda. Bukannya seperti itu? Ini kan sesuatu yang harus dilihat seperti pekerjaan yang dilakukan bersamaan dalam satu waktu. Sekali lagi yang seperti disampaikan dari narasumber di Kementerian Kesehatan, upaya promotif dan preventif merupakan ujung tombak ya dari upaya menyelenggarakan kesehatan reproduksi bagi remaja. Bagi Komnas Perempuan tentunya kami juga sangat menentang perkawinan anak, karena ini bisa menghasilkan banyak persoalan baru, bukan saja dari aspek kesehatan reproduksi, tetapi juga peningkatan kekerasan terhadap perempuan. Bahkan kita semua ya seringkali direpotkan gitu dengan angka-angka perceraian yang tinggi diakibatkan oleh pasangan-pasangan yang sebetulnya belum memiliki kematangan emosional untuk membangun keluarga. Dan dalam keluarga yang tidak memiliki kematangan emosional ini, ketika mereka memiliki anak, itu juga akan menghadirkan dampak-dampak lanjutan yang akan menjadi masalah-masalah sosial dalam jangka panjang. Karena itu persoalan penyediaan alat kontrasepsi ini tidak boleh dibaca secara tunggal. Sekali lagi saya mau mengingatkan, ia perlu dibaca sebagai satu kesatuan langkah yang sedang diupayakan oleh kita semua untuk menghadirkan remaja yang memiliki kemampuan nalar dan juga kemampuan untuk membuat langkah-langkah dengan tanggung jawab, sehingga mereka bisa kemudian menjadi dewasa yang bukan saja cerdas tapi juga berkualitas dan produktif. Inilah yang sebetulnya menjadi dasar kerangka pemikiran, baik itu di dalam Undang-Undang Kesehatan maupun yang kemudian diturunkan dalam peraturan pemerintah. Saya pikir sejumlah perdebatan pada saat ini akan membantu ruang pengaturan di tingkat peraturan Menteri Kesehatan yang akan lebih merincikan tata laksana penyediaan alat kontrasepsi ini nanti di kemudian hari. Langsung saja kita akan bergabung dengan rekan Glory Nata dari SMAN 65 Jakarta Barat. Glory, selamat pagi Glory. Bagaimana pihak sekolah merespon kebijakan ini? Bagaimana tanggapan yang disampaikan oleh siswa-siswa yang ada di sana, Glory? Ya, Valen dan juga pemirsa, kalau kita melihat memang beberapa aturan progresif di PP Kesehatan ini menuai polemik ataupun menuai pro dan juga kontra di kalangan masyarakat atau di kalangan publik. Kalau kemarin ini terkait dengan penjualan rokok ketengan, nah kali ini yang menjadi polemik adalah penyediaan alat kontrasepsi bagi usia remaja. Kalau kita melihat aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Disebutkan di pasal 1, di pasal 103 ayat 1, ini disebutkan bahwa upaya menjaga kesehatan khususnya pada sistem reproduksi pada usia sekolah atau remaja ini adalah dengan membangun komunikasi, kemudian juga penyediaan informasi dan juga edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Dan yang terpenting adalah disebutkan pada pasal 103 ayat 4, yaitu pelayanan reproduksi seperti apa yang dimaksudkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah deteksi dini penyakit atau screening, kemudian dilakukan pengobatan, rehabilitasi, konseling dan juga penyediaan alat kontrasepsi. Nah, Valen dan juga pemirsa, penyediaan
penyediaan alat kontrasepsi inilah yang menjadi masalah atau menjadi polemik di kalangan masyarakat saat ini, dan kita akan tanyakan bagaimana sebenarnya tanggapan dari para guru dan juga siswa terkait dengan hal ini. Sudah ada bersama dengan saya Ibu Siti Nur Ibo, ini merupakan guru BK dari Sekolah SMAN 65 Jakarta Barat. Selamat pagi Ibu. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan aturan yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo terkait penyediaan alat kontrasepsi? Secara ini sih saya menolak ya. Tapi kalau untuk edukasi seksnya atau free seksnya itu bisa sih diterima. Tapi sementara ini kami agak kaget aja karena di sekolah itu belum ada sosialisasi tentang pembelian alat-alat kontrasepsi ini, belum ada. Jadi agak kaget gitu. Jadi belum ada komunikasi antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah? Ya, sampai saat ini kami belum ada. Belum ada sosialisasi juga sebelumnya? Belum ada, sama sekali belum ada, dan baru tahu ini loh Mbak, bahwa ada ya gitu, belum ada. Tapi dari pihak orang tua siswa sendiri, apakah sudah ada yang mendatangi dari pihak sekolah terkait aturan ini? Belum ada, karena kami belum mensosialisasikannya mungkin. Nah, kalau Ibu sendiri tanggapannya sebaiknya seperti apa pemerintah mengimplementasikan aturan ini di ranah sekolah? Kalau tanggapan saya sih untuk ke sekolah kayaknya, kalau saya pribadi ya kayaknya belum gitu ya, belum bisa lah ini. Karena kalau dengan pembelian alat kontrasepsi ini berarti sepertinya seakan-akan ya boleh gitu loh melakukan sebaik karena ada alat gitu. Kalau saya sebagai pendidik gitu lah, kalau ada alat-alat ini bisa dibeli berarti seakan-akan menganjurkan boleh kok seks bebas itu boleh karena nggak bakal hamil karena ada alat-alat ini. Jadi sebaiknya seperti apa? Kalau sebaiknya kata saya sih nggak dulu lah, dipelajari lagi dulu, walaupun mungkin ada segi positif atau negatifnya. Tapi kalau yang saya pribadi memandang sampai saat ini agak sedikit negatif ya, terutama mungkin untuk di daerah perkotaan mungkin bisa disosialisasikan kemudian ditanggapi. Tapi kalau untuk di luar daerah atau di perdesaan kayaknya impossible. Terima kasih Ibu. Nah, Valen, selain tadi guru BK, ini juga ada para siswa di sini, ada ketua OSIS dan juga siswa dari SMAN 65. Bagaimana tanggapannya? Kalau dari tanggapan kami sendiri sih, kita kan udah tahu nih beritanya lewat media sosial. Itu kalau kita sendiri sangat kontra mengenai hal tersebut, karena kenapa nggak pemerintah ya udah sex education-nya aja, jangan kayak menyediakan alat yang dimana jadinya kayak mempermudah anak-anak remaja dong untuk melakukan hal tersebut, yang dimana kalau nggak disediain pun udah ada yang melakukan, gimana udah disediain kayak gitu. Kalau menurut saya juga pertama ini kaget banget ya, karena tidak ada sosialisasi satupun dari pihak sekolah atau pihak pemerintah kepada para pelajar, kepada para siswa. Karena teman-teman saya pun baru tahu mengenai informasi ini melalui saya yang up to date dengan media sosial gitu. Jadi sebaiknya sama jawabannya seperti Nara tadi, kontra. Di Indonesia itu kan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan kita negara beragama. Karena bagaimana kalau misalkan aturan itu berlaku, itu disalahgunakan oleh kalangan yang tidak terlalu mengerti dengan edukasi tersebut, dan juga itu bertolak belakang dengan Pancasila yang tadi gitu. Nara dan juga Elora atas jawabannya. Ya, itu Valen dan juga pemirsa, memang penyediaan alat kontrasepsi ini yang menjadi pro dan juga kontra di kalangan orang tua, kemudian murid dan juga di kalangan pihak sekolah. Sebenarnya tujuan ataupun harapan dari pemerintah pusat ini adalah baik, yaitu untuk mencegah penyakit menular dan juga mencegah kehamilan dini, karena menurut data dari BKKBN, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Perencanaan Nasional, 60% usia 16 sampai 17 tahun di Indonesia ini sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Namun tadi ada masukan, yaitu harus dilakukan sosialisasi, kemudian bagaimana turunan dari aturan ini juga harus diperjelas, dan juga bagaimana nantinya pengawasan di lapangannya jika aturan ini benar-benar sudah diimplementasikan. Sementara demikian, Valen dan juga pemirsa, kembali ke Anda. Baik, Glorinata, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari kawasan Jakarta Barat. Pemirsa, saya ajak Anda kita lanjutkan lagi dialog pagi ini. Masih bersama saya tersambung dari sambungan telepon dan sambungan Zoom. Ada juru bicara Kementerian Kesehatan, Pak Syahril, dan juga Ketua Komnas Perempuan, Ibu Andi Yentriani. Saya mau ke Pak Syahril. Pak Syahril, tadi kita sudah dengar ada pendapat yang disampaikan, baik dari para siswa, ada 2 orang, tadi kita ambil pendapatnya, dan juga tadi ada pernyataan yang disampaikan oleh guru BK di sekolah tersebut. Yang menarik adalah semuanya menyatakan bahwa ini adalah
kebijakan yang enggak dulu. Karena ini kalau seperti ini bisa jadi seks bebas itu boleh, tadi saya kutip seperti itu. Dan rata-rata semua yang menyampaikan pendapat merasa ini ditujukan untuk remaja, bukan remaja yang sudah menikah. Menurut, mungkin karena sambungan telepon Pak Syahril terputus, pemirsa kita ke Ibu Andi terlebih dahulu. Bu Andi, dari fenomena yang kita lihat pagi hari ini seperti ini, apa yang salah sebenarnya dari sosialisasi kebijakan ini? Yang pertama sebetulnya nanti kita harus periksa ulang ya, alat kontrasepsi ini juga bukan sekedar hanya bagi yang sudah akan menikah atau sudah menikah, tetapi juga perlu dipastikan bagi korban kekerasan seksual secara khususnya, karena misalnya saja kontrasepsi darurat ya, Komnas Perempuan sangat mendorong agar para korban kekerasan seksual khususnya yang dapat mengakibatkan kehamilan ini bisa mengakses kontrasepsi darurat. Apalagi kita lihat tadi seperti saya sampaikan, kalau menggunakan data terkini dari unit-unit layanan terpadu di berbagai daerah di Indonesia sudah ada lebih 5.600 kasus di mana korbannya adalah anak berusia 14 sampai 17 tahun. Di Komnas Perempuan sendiri tahun 2023 itu sudah lebih 1.300 kasus. Nah, jika kita melihat pada polemik yang ada, memang ini kan proses sosialisasi secara mandiri oleh masyarakat itu lebih cepat ya dibandingkan dengan proses yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintahnya baru ngeluarin aturan gitu ya, semua orang sudah mendownload, kemudian memecah-mecah itu berdasarkan ketertarikan masing-masing. Karenanya dari awal saya mengingatkan agar kita semuanya sebaiknya membaca peraturan ini secara utuh dulu, kemudian membayangkan kerangka sebetulnya yang sedang diupayakan sebagai turunan dari undang-undang. Karena itu kita perlu memeriksa kembali ke bagian undang-undangnya dan kemudian mengenali bahwa aturan ini kan sifatnya bertingkat. Karena itu nanti dia akan menyediakan aturan yang lebih teknis, sifatnya tata laksana di tingkatan peraturan Kementerian Kesehatan. Jangan dibayangkan penyediaan alat kontrasepsi ini seperti outlet minuman segar gitu ya, di mana ada mesinnya, orang tinggal masukin uang, tinggal beli gitu. Pastinya bukan itu yang sedang dibayangkan oleh pihak pemerintah. Dan sekali lagi, ini bukan ujung tombaknya, melainkan upaya promotif dan preventif melalui pemberian informasi, edukasi, dan juga alat-alat komunikasi menjadi bagian sentral dari upaya menghadirkan kesehatan reproduksi bagi remaja. Tetapi tentunya tidak dapat menghindari bagian pelayanan itu sendiri, di mana akses seluas-luasnya dalam upaya deteksi dini penyakit, baik itu pengobatan, konseling dan lain-lain juga perlu ada. Baik, pemirsa, tadi karena sambungan telepon dengan juru bicara Kemenkes Pak Syahril terputus, terpaksa nanti akan kami coba hadirkan lagi untuk Anda di lain waktu. Ibu Andi, terima kasih untuk penjelasan pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Tadi sudah ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari dialog kita pagi hari ini terkait dengan kalau kebijakan ini harus dibaca dulu secara seutuhnya. Jadi jangan hanya beredar polemik pro dan kontra di kalangan masyarakat, tapi di sisi lain pemerintah juga harus memberikan sosialisasi yang lebih rinci lagi terkait dengan tata laksananya nanti bagaimana. Terima kasih Bu Andi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.